Shalom, Jemaat GSKI Betani dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dengan program Masih Ada Tuhan. Saudara, saya memberi tema pada saat ini, jangan malas, jadilah berkat. Saya mengajak saudara membaca di 2 Tesalonika 3 ayat 6-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauh dari setiap saudara-saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Paulus menulis surat untuk jemaat di Tesalonika. Paulus katakan bahwa kalau bergaul, hati-hati dengan lingkungan. Jangan sampai kita berada di lingkungan orang-orang yang malas bekerja. Karena Paulus katakan apa? Teladannya kami. Siapa kami itu? Kami itu Paulus, Silvanus, dan Timotius. Paulus katakan, teladannya kami, contoh kami. Kami bekerja dengan sungguh-sungguh, kami bekerja siang dan malam. Paulus ingin mengatakan apa? Kami bekerja keras. Kami bekerja dengan sungguh-sungguh. Contoh kami. Dia mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sangat keras seperti Paulus. Paulus katakan apa? Aku melakukannya supaya aku tidak menjadi beban bagi setiap orang. Paulus menginginkan setiap jemaat di Tesalonika juga demikian. Untuk mereka dalam pergaulan, berjaga-jaga, jangan bergaul ada di tengah-tengah orang yang malas. Akhirnya mereka juga melakukan hal yang sama. Yang kedua, supaya mereka tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka setiap kita hari-hari ini, mari kita harus rajin bekerja, saudara. Jangan sampai kita ini memiliki iman percaya, tetapi membuat kita semangat kerja kendur. Kita punya iman percaya, tetapi punya semangat bekerja berkurang. Karena apa? Karena kita mengatakan nanti Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti tolong. Kita tidak melakukan segala sesuatu dengan baik. Kita minta supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita mau berkat kita tiba-tiba menjadi besar tanpa ada kerja keras. Segala sesuatu nanti akan datang begitu saja. Keliru, saudara. Penafsiran iman yang demikian itu keliru. Kita memiliki iman Tuhan berkati, iya. Tapi satu hal, kita harus melakukan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa itu? Kita harus bekerja. Dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita di Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kerjalah dengan sungguh-sungguh seperti engkau bekerja pada Tuhan, bukan pada manusia. Firman Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bagaimana harus kita bekerja. Yang pertama, Tuhan ajarkan apa? Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara. Jangan sampai apa yang sudah dipercayakan kita hari ini, kita nggak sungguh-sungguh mengerjakannya dengan tidak segenap hati. Mungkin kita mengatakan bahwa, aduh, pekerjaanku ini kecil. Tetapi belajarlah setia. Mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Karena Amsal 12 ayat 24 mengatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Mari, saudara, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Walaupun hari ini kita merasa, ini pekerjaanku yang kecil, tapi kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Engkau akan melihat hasilnya. Seperti Paulus katakan, aku bekerja siang dan malam. Mari, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita bekerja dengan sungguh-sungguh seperti kita bekerja, kita melakukan untuk Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, berarti dengan segenap hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan dengan sungguh-sungguh seperti kita mengerjakan untuk Tuhan, berarti apa yang kita lakukan itu harusnya tidak bercacat. Apa maksudnya? Firman Tuhan mengatakan demikian. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Berarti kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tidak bercacat. Jangan kita menghalalkan semua cara untuk mendapatkan uang. Jangan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan berkat. Mari setiap kita lakukan segala sesuatu yang benar. Jangan sampai kita ini jadi batu sandungan. Mereka melihat kita ini anak Tuhan, tapi cara kerja kita nggak baik. Terus kita katakan, wah aku bekerja ya sesuai dengan gajiku. Bagaimana aku bisa bersemangat, bergairah bekerja, karena pekerjaanku, karena gajiku hanya demikian. Saudara, saya pesan, jangan meletakkan imanmu pada slip gajimu. Kalau gajiku begini, aku ya bekerja sesuai demikian aja, sesuai pembayaranku yang aku terima. Ingat, ayat 24 tadi mengatakan apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Upah itu datang dari Yesus, dari Tuhan kita. Mari kita bekerja sungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh seperti kita memberikan kepada Tuhan, berarti pekerjaan kita itu benar. Pekerjaan kita tidak cacat. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan bercacat. Yang terbaik. Mari kita bekerja dengan benar. Jangan menghalalkan semua cara. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amsal 22 ayat 29 mengatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang-orang yang cakap, dia akan dihargai pekerjaannya. Mari kita lakukan untuk Tuhan. Kita memberikan yang terbaik, yang tidak bercacat. Dua hal. Bagaimana cara bekerja? Kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Yang kedua, bekerja dengan tidak bercacat. Dan kita boleh melihat bagaimana upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari saudara, kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita boleh melihat berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati.